Ada yang bisa diajak ngonten, gak ada matinya. Samsung Galaxy M34. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di tangan gue sekarang sudah ada sebuah handphone terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy M34. Ya, seri M ini emang terkenal dengan baterainya yang besar dan gak terkecuali sama handphone yang satu ini karena dia punya baterai yang gede banget di 6000 mAh. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan juga ngicip-ngicip nih apa aja yang ada di dalam handphone yang satu ini. So stay tune, only on Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakan box dari Samsung Galaxy M34 5G. Ya, dia memang sudah menggunakan prosesor yang sudah mendukung jaringan 5G yaitu Exynos 1280 dengan baterai ada di 6000 mAh. Seperti yang kita tahu ya, kalau seri M itu dia memang mengandalkan baterai yang besar banget. Dan ya, kayak gini penampakan boxnya. Di depannya ada tulisan M34, ada gambar handphonenya, ada Samsung. Terus kemudian di bagian sisi kanannya polos, di bagian sisi sebelah kirinya ada tulisan Galaxy M34 5G. Di bagian atasnya polosan aja, di bagian bawahnya di sini ada keterangan untuk nomor IMEI-nya. Untuk RAM-nya sendiri dia ada di 8GB dan internal storage-nya ada di 128GB. Dan sayangnya memang handphone ini dia cuman punya satu varian aja. Untuk warnanya sendiri dia ada 3. Kebetulan yang gue dapat ini adalah warnanya dark blue. Oke, terus kemudian di bagian belakangnya di sini cuman ada keterangan stiker TKDN aja. Dia nggak ngejelasin ada apa aja di dalam handphone ini. Dan ya sayangnya lagi ya teman-teman, handphone ini kalau misalkan lo belinya nggak pas flash sale kemarin, itu dia nggak dapat kepala charger. Cuman untuk chargernya sendiri ya teman-teman diinformasikan sama Samsung dia ini bisa ngecas sampai dengan di 25 watt. Oke, ini dia handphonenya sudah gua buka ya teman-teman. Jadi seperti ini. Wow, oke, kita singkirkan plastik ini dan langsung kita buka untuk handphonenya. Ini seri A sekali ya, untuk ngebukanya itu dia diangkat. Maksudnya seri A yang middle end kayak gini, nggak kayak beberapa seri A yang entry level yang bukanya itu didorong. Ini jadi bukanya diangkat kayak gini dan ini cukup rapet ya teman-teman untuk ngebukanya. Langsung kita buka. Kayaknya sih sebenarnya untuk experience unboxingnya ya nggak yang beda-beda jauh banget sama beberapa handphone Samsung, karena ya sorry tuh saya ini memang nggak dapet charger. Tapi kalau misalkan emang lo belinya kemarin pas flash sale, dia dapet charger dengan kapasitas 25 watt seharga 299.000. Oke, kita dapet untuk stiker IMEI di sini, terus juga kita dapat SIM tray ejector. Dan kalau misalkan ini kita buka, dia itu isinya adalah, oke, kalau ini dibuka isinya ada ini aja sih sebenarnya, ada USB Type-C dan juga ada buku manual. Ya, dan ini dia langsung dapet handphonenya. Gue penasaran sama warna dark blue-nya itu seperti apa. Oh, oke. Jadi seperti ini teman-teman untuk handphonenya. Ada beberapa nilai jual utamanya justru di bagian dalam handphonenya. Samsung Galaxy M34 5G Super AMOLED display, triple kamera 50MP with OIS. Jadi dia ada 3 kameranya. Terus juga ada baterainya di 6000 mAh. Dan ya dia sudah ada OIS-nya. Oke, ini langsung kita buka aja handphonenya, karena ya apalagi yang mau dibuka. Oke, jadi seperti ini langsung kita buka handphonenya. Oh, seperti ini teman-teman untuk handphonenya. Wow, dia warnanya ini glossy ya, nggak dibikin matte seperti beberapa handphone Samsung yang gue sempat unboxing juga kemarin. Oke, ini gue kletek dulu supaya lo bisa makin jelas lagi ngelihat bagian backdoornya. Ih, kenapa susah sih ngeliateknya? Oke, iya. Jadi seperti ini teman-teman, ini boxnya gue singkirkan saja dulu supaya lo lebih fokus sama handphonenya. Ini sengaja backgroundnya gue bikin putih gini aja, nggak kayak beberapa background yang di video unboxing yang lainnya yang gue bikin warnanya hitam gitu. Karena gue udah ngeliat handphonenya ini kan warnanya dark blue ya di boxnya. Jadi kalau misalkan gue kasih warna hitam takutnya nanti nggak kelihatan. Jadi seperti ini teman-teman untuk warna dark blue. Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat sih ini warnanya itu mirip, hampir-hampir ke hitam ya jatuhnya ya, bukan mirip ya, hampir-hampir ke warna hitam gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari beberapa sisinya itu kelihatannya ya dia
warnanya biru kayak gitu. Oke, kita tur dulu ya teman-teman untuk body dari handphone yang satu ini. Jadi di bagian belakangnya ini ya ada backdoor yang di finishing glossy seperti ini. Sebenarnya gue penasaran sama yang warna silvernya karena kayak warna chrome gitu. Terus di sini ada logo Samsung ya di bagian bawah. Ada 3 buah kamera di sini dengan kamera utamanya ada di 50 megapiksel, ada 8 megapiksel dan juga ada 2 megapiksel untuk makro. Terus juga kita lihat di bagian belakang sini ada LED flashnya, di bagian atas ada mikrofon ya, dan yang bikin gue suka sama handphone Samsung itu di harga segini gitu ya, bahkan untuk handphone entry levelnya mereka masih ngasih 2 buah mikrofon, dan jujur gue suka banget sama kualitas mikrofon dari handphone Samsung. Oke, jadi di bagian atasnya ada mikrofonnya, di bagian sisi sebelah kirinya di sini ada SIM tray ya teman-teman. Kita lihat apakah dia bisa pakai micro SD atau enggak. Tadi mana dia SIM tray-nya, kita lihat di sini. Oke, kita buka untuk di bagian sampingnya. Oke, dia sudah terbuka di sini. Dan dia ini sayangnya hybrid ya teman-teman ya. Jadi lo cuman bisa pilih ya, bukan cuma bisa pilih. Jadi lo bisa pilih antara mau pakai SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD. Dan untuk micro SD-nya sendiri sih keterangannya dia bisa sampai 1 terabyte ya. Jadi walaupun internal storage-nya nggak terbilang kecil sih ya, maksudnya pas aja untuk dipakai di tahun ini bahkan untuk di tahun depan, tapi lo masih bisa tambahin pakai micro SD sampai dengan 1 terabyte. Terus di bagian bawahnya ya lo masih bisa nemuin jack audio 3,5 mm, di sana ada mikrofon, terus juga ada USB Type-C dan juga ada grill speaker. Di bagian sisi sebelah kanannya dia ada tombol power yang sekaligus berfungsi juga sebagai fingerprint sensor dan juga ada volume up serta volume down. Untuk di bagian depannya ini ada layarnya ya teman-teman. Layarnya sendiri dia ukurannya ada di 6,5 inci ya, 6,5 inci Super AMOLED dengan resolusi ada di Full HD Plus dengan refresh rate ada di 120 Hz. Dan gue pengen coba nyalain dulu handphonenya ya, dan setting beberapa aplikasi untuk melihat apa aja yang ada di dalam handphone yang satu ini. Nanti gue bakal balik lagi. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi tampilan pertamanya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan lo lihat di bagian layarnya ini, untuk bezelnya yang di bagian bawah ini bisa dibilang cukup tebal. Tapi untuk kanan kiri dan di bagian atasnya bisa dibilang simetris dan cukup tipis ya teman-teman. Dan impresi pertama gue pas pegang handphone ini sebenarnya adalah dia ini handphonenya ngepas loh di tangan lo. Gue bisa bilang ini layarnya yang 6,5 inci ini dia nggak terlalu besar, bodinya juga nggak yang terlalu tebel-tebel banget, walaupun baterainya ada di 6000 mAh. Jadi dipegang satu tangan kayak gini aja menurut gue masih nyaman banget dipakainya. Cuman ya memang ya, karena memang finishing di bagian belakangnya ini dibikin glossy, jadi ya gampang banget nih nyeplak sidik jari. Cuman ya udah, langsung aja dipakein casing supaya juga makin aman handphonenya. Terus juga ya teman-teman, hal pertama yang udah gue daftarin di handphone yang satu ini jelas adalah kemampuan fingerprintnya. Dan seperti yang bisa lo lihat sekarang ini untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, dia cukup cepet ya teman-teman untuk fingerprintnya. Tuh, sekali towel aja dia udah bisa langsung kebuka. Dan ini menurut gue lumayan cepet. Dan justru gue lebih suka fingerprint yang ada di bagian samping. Kenapa? Karena kayaknya lebih natural aja gitu kalau dipakai sehari-hari gitu ya, dibanding fingerprint yang ada di dalam layar. Gue lebih suka yang ada di bagian samping sebelah sini. Ya, dan itu lumayan cepat untuk fingerprintnya. Terus kita lihat dulu nih teman-teman untuk pengaturan layarnya. Jadi layarnya ini kan dia sudah bisa di 120 Hz, dan di sini lo bisa atur ya untuk kemulusan gerakan kalau di sini, ataupun juga refresh rate-nya lo bisa atur antara yang tinggi di 120 Hz atau standar yang 60 Hz aja. Dan ini kecerahannya udah gue bikin maksimal ya teman-teman. Mentoknya dia ada di 1000 nits untuk layarnya ini.
Dan menurut gue sebenarnya kalau dilihat di dalam ruangan kayak gini juga masih cukup nyaman. Dia karakternya kalau menurut gue layarnya ini lebih ke cool ya, ataupun juga dingin gitu untuk layarnya. Dan gue suka karena gue beberapa handphone yang gue pakai sekarang itu gue lebih setting ke rona warnanya adalah yang cool. Oke, terus kita lihat dulu di sini untuk tentang ponselnya. Dia tipenya adalah Galaxy M34. Terus untuk informasi perangkat lunaknya dia di sini menggunakan One UI versi 5.1 dan untuk versi Androidnya dia sudah menggunakan Android 13 dan security patch-nya itu ada di Mei 2023. Gue belum ngecek apakah dia sudah ada update OS atau belum. Tapi jangan khawatir lah ya teman-teman, kalau untuk Samsung itu ya kan dia untuk handphone entry levelnya aja udah bisa ngasih update OS yang lumayan panjang ya, 2 tahun dan juga 4 tahun untuk security patch-nya. Untuk yang ini harusnya sih dia bakal dapet di 4 tahun untuk update OS dan 5 tahun untuk patch security-nya. Nah, nilai jual utama dari handphone yang satu ini sebenarnya adalah di kemampuan kameranya. Jadi sekarang kita lihat untuk kemampuan kameranya ya. Langsung kelihatan banget ya. Gue ini emang Samsung banget nih ya. Kalau lu lihat sekarang gue ngerekam dari kamera atas ini pakai Z Flip 4. Tapi langsung kita fokus aja sama kemampuan kameranya dulu. Jadi kamera belakangnya tadi udah ada 3 kamera, 50 megapiksel, 8 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk makro. Oke, kita lihat untuk pengaturan kameranya di sini ada seru ya, gua nggak tahu tuh seru buat apa. Ada portrait ya, terus juga ada foto, ada video, ada lainnya, dan di dalam lainnya ini lo bisa lihat ada pengaturan pro, ada video pro juga, ada sekali pengambilan, terus juga ada mode malam, ada mode makanan, panorama, makro, gerakan super lambat dan gerak lambat, serta ada hyperlapse di sana. Kita lihat dulu untuk kemampuan videonya ya teman-teman ya. Di sini untuk kemampuan videonya untuk kamera belakangnya dia bisa rekam sampai dengan 4K 30 fps. Cuman balik lagi karena gue lebih suka ngerekam di 1080p 60 fps, handphone ini juga sudah menyediakan fitur tersebut ya. Ada fitur OIS juga di sini ya. AIS maksudnya untuk stabilisasi ya, stabilisasi yang ada di handphone ini. Cuman kalau misalkan kita aktifkan fitur stabilisasinya dia bakal mentok ada di Full HD 1080p aja. Kemudian untuk kamera depannya ya teman-teman seperti ini, untuk kamera depannya sama, untuk pengaturannya masih mirip-mirip juga, ada seru di sini. Kalau kita buka di sini untuk seru, kayak gitu ya teman-teman. Lo bisa ngeliat nggak? Nih kayak gitu ya. Untuk seru ternyata dia ada mode-mode. Wih. Mode-mode AR gitu. Ada portrait, ada foto, ada video dan juga ada lainnya. Oke, untuk lainnya ternyata apakah dia bisa pro? Ternyata enggak, untuk kamera depannya dia enggak bisa mode pro. Kalau misalkan klik mode pro dia langsung balik ke kamera belakangnya. Oke, kita cobain dulu untuk kemampuan kameranya ya teman-teman. Di sini gue mau langsung coba ambil foto ini aja, foto daun ya teman-teman ya. Bukan foto daun sih, ini apa namanya? Tanaman ya. Oke, seperti itu untuk kemampuan fotografinya. Kita coba sekarang foto ini aja, ada Samsung Galaxy A52s. Oke. Dan kita coba sekali lagi, ini untuk Z Fold 4 ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kemampuan kamera bagian belakangnya. Untuk kamera bagian depannya ya seperti ini, kita cobain juga. Ini khasnya Samsung banget ya untuk tone warnanya. Ini HDR-nya bagus kalau menurut gua, karena ya balik lagi Samsung seperti ini memang karakter warnanya. Oke, kita cobain dulu untuk yang mode biasa ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk mode yang biasanya. Sekarang kita coba untuk mode portraitnya. Oke, dan dia di mode portraitnya ini bisa diatur ya, mau tingkat bokehnya semana dia bisa diatur. Oke, kayak gini untuk bokeh. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kemampuan kamera dari Samsung Galaxy Galaxy M34 ya. Dan kita cobain juga untuk kemampuan videonya di sini. Kita cobain pakai video kamera belakang dulu dengan resolusi ada di Full HD 60 fps. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera bagian belakang untuk Samsung Galaxy M34 di record di resolusi 1080p 60 fps meskipun dia bisa di 4K 30 fps ya. Seperti ini ya, gue ngerekam bagian kamera depannya itu dia pakai Samsung Galaxy S23. Gue di sini ada Z Fold 4, ada Galaxy A52s, di bagian atas ini gue ada Samsung Z Flip 4. Ya emang gue se-Samsung itu memang orangnya.
Ya, jadi seperti ini untuk kemampuan video dari Samsung Galaxy M34, dan ini juga adalah mikrofon bawaan dari si Samsung Galaxy M34. Sekarang kita cobain untuk kamera yang di bagian depan. Oke teman-teman, jadi ini adalah kemampuan kamera depan video dari Samsung Galaxy M34. Sayangnya untuk handphone yang satu ini resolusi mentok untuk kamera di bagian depannya cuman ada di 1080p 30 fps. Oke, jadi seperti ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm, dan hasil suaranya seperti yang bisa lo denger sekarang. Gue belum bisa cerita banyak karena memang ini adalah video unboxing, ngetes kamera, dan juga impresi pertama aja terhadap handphone terbarunya Samsung yang mengandalkan kemampuan kamera dan baterai yang satu ini yang katanya gak ada matinya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kemampuan fotografi dari Samsung Galaxy M43. Gue belum bisa cerita banyak karena memang ini adalah video unboxing, impresi pertama, dan juga ngetes kamera aja dari Samsung Galaxy M34. Gue sih sebenarnya berharap cukup banyak untuk handphone yang satu ini karena beberapa hari terakhir ini gue itu orangnya lagi seneng banget keluar rumah, dan gue pakai Samsung Galaxy S23 sebagai daily driver gue. Itu untuk sehari sebenarnya masih bisa cukup, tapi gue penasaran sama handphone yang ini, apakah dia bisa lebih dari Samsung Galaxy S23 yang kemampuan baterainya itu jauh lebih besar dibanding si Samsung Galaxy S23 yang lagi gue pakai. Dan ya, gue bisa bilang ini mungkin adalah sebuah pilihan yang tepat kalau misalkan lo lagi cari handphone dengan garansi yang sudah terpercaya, terus juga update OS yang udah nggak usah ditanya lagi, UI-nya gitu ya, UI-nya itu emang udah mateng banget, plus dia sudah 5G juga dengan prosesornya yang digunakan adalah Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Artinya dia bakal irit banget sama yang namanya daya. Tapi gue belum bisa cerita banyak sekali lagi karena memang ini videonya hanya unboxing saja. Dan mungkin segitu dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy M34 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo mau beli handphonenya, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Kenapa agak terbata-bata ngomongnya? Tapi yang jelas ya seperti itu. Kalau misalkan emang lo mau beli handphonenya, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi. Terus juga kalau misalkan lo pengen tahu lebih jelas tentang handphone ini, untuk spesifikasinya juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.